Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pixie Cerita Novel Horor. Kali ini ada sebuah kisah yang ditulis oleh akun Twitternya @desiprayoko1 atau yang lebih sering kita sebut sebagai cerita emak. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Petaka Sebuah Konten Horor. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. Cerita kali ini dikirim oleh seseorang YouTuber yang suka sekali melakukan penelusuran horor ke tempat-tempat terbengkalai. Bukan hanya di tempat asalnya, tapi juga di seluruh tempat di Indonesia. Tempat yang pernah ia kunjungi, ada satu tempat yang membuatnya tertarik, karena di situ dia bisa langsung berinteraksi dengan salah satu sosok penunggu bangunan tersebut. Sebelum masuk ke ceritanya, aku akan memperkenalkan sedikit tentang narasumber kita. Narasumber kali ini tidak bersedia kita sebutkan nama aslinya dan minta kita samarkan namanya menjadi Mas Kucek. Oke, tenang. Memang absurd banget inisialnya, tapi ya gimana? Dia sendiri yang minta ya. Udah, kita perkenalkan dengan narasumber kita sekarang. Kita masuk ke ceritanya. Kita perkenalkan dulu sama BMC. Apa sih BMC? Itu BMC adalah singkatan dari Bandung Medical Center. Seperti namanya, Medical Center BMC sendiri adalah sebuah rumah sakit yang cukup terkenal di kawasan kota Bandung dan sekitarnya. Siapa sih yang tidak tahu kota Bandung? Ya, yang tidak tahu dengan asal-usul rumah sakit tersebut. Alamat BMC sendiri terletak di Jalan Haji Wasit nomor 1 Lebak Gede, Bandung. Dulunya bangunan ini dikenal dengan nama Rumah Sakit Sartika Asih, tapi hanya berprofesi sampai tahun 1995. Dan rumah sakit tersebut diteruskan oleh Bandung Medical Center di tahun 2000-an. Sedangkan untuk rumah sakit Sartika Asih masih ada dan berprofesi sampai sekarang. Cuma alamatnya berpindah ke Jalan Muhammad Toha nomor 369, Kota Bandung. Dan namanya berubah menjadi Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih. BMC sempat mengalami renovasi, akan tetapi renovasinya dihentikan ketika pemiliknya meninggal dunia. Setelah itu tidak ada lagi kejelasan apapun perihal kelanjutan renovasi bangunan tersebut. Alhasil bangunan ini menjadi terbengkalai sampai 17 tahun lamanya. Namanya rumah sakit terus terpilih, jelas ada banyak sekali rumor hantu yang mendiami rumah sakit tersebut. Itulah yang menimbulkan rasa penasaran beberapa orang tentang keberadaan sosok-sosok yang ada di dalam rumah sakit. Akhirnya banyak sekali orang yang mendatanginya ke sana, mulai dari sebatas ingin melihat-lihat sampai ada yang ingin melakukan uji nyali. Pada malam hari dulu rumah sakit ini masih bebas dimasuki orang kapanpun. Kalau untuk sekarang, setahu aku sudah tidak mudah lagi. Tidak sembarangan orang memiliki akses masuk ke dalam rumah sakit tersebut. Karena dengar-dengar rumah sakit itu sedang diperbaiki ulang dan katanya akan dioperasikan kembali untuk melayani masyarakat. Terlepas dari apapun kisah desas-desus yang menyelimuti rumah sakit tersebut, aku bersyukur jika ada rumah sakit ini akan diaktifkan kembali. Selain itu, meminimalisir tempat terbengkalai itu juga bisa membuka ladang pekerjaan untuk beberapa orang yang membutuhkan, sama menambah list rumah sakit untuk masyarakat. Apalagi di tengah pandemi seperti ini, pasti banyak sekali masyarakat yang membutuhkan rumah sakit untuk berobat. Karena beberapa rumah sakit pasti sudah penuh sama pasien-pasien yang terpapar COVID. Aku tidak bisa membayangkan kalau suster sama dokternya itu bismillah sih tidak ada yang sembuh, malah sport jantung. Jadi untuk itu, secuil informasi dariku perihal asal-usul BMC. Ini mungkin di sini ada Uwak dari Bandung. Bisa ditambahin di kolom komentar apa ada informasi yang kurang. Sekarang kita masuk ke pengalaman Mas Kucing dengan beberapa kawannya ketika sedang melakukan penelusuran di dalam rumah sakit tersebut. Pas di malam Jumat Kliwon, ya sudah, kita masuk ke ceritanya. Bulan Mei tahun 2017, Mas Kucing dan kawannya memutuskan untuk datang ke BMC karena saran dari subscribernya yang katanya kalau datang ke BMC rekomen banget pas malam Jumat Kliwon dan datang dengan jumlah ganjil. Saat itu Mas Kucing masih baru banget merintis akun YouTubernya, subscribernya pun baru 2000. Berhubung Mas Kucing ini anaknya sangat ambisius, dia mencoba bertanya kepada follower IG-nya mengenai tempat-tempat yang rekomen banget untuk dikunjungi. Dikunjungi sendiri memiliki istilah lain, uji nyali.
Kebetulan video di channel YouTuber Mas Kucing ini semuanya berisi tentang pengalaman-pengalamannya ketika mengeksplor tempat-tempat berhantu. Dia juga pernah mengunjungi tempat-tempat berhantu di Surabaya, dan salah satunya itu Rumah Hantu Darmo, Surabaya. Pasti tidak asing dengan rumah tersebut. Di sini Mas Kucing tidak akan membahas rumah itu. Ya, ketika dia habis membuat IGS tentang pertanyaan tersebut, banyak sekali DM yang masuk, dan semuanya menyuruh dia untuk berkunjung ke Bandung Medical Center. Kebetulan juga saat itu Mas Kucing dan 4 orang timnya sedang staycation di kota Bandung. Setelah asik-asik roll DM yang rata-rata isinya sama saja, tiba-tiba Mas Kucing tertarik dengan satu DM yang bertuliskan kalau ke BNC rekomend banget pas malam Jumat Kliwon. Sesuatu yang berkaitan dengan malam Jumat, apalagi malam Jumat Kliwon, itu pasti estetik. Para setiap dia datang ke semua tempat berhantu pun, kalau datangnya pas di malam itu, kameranya selalu menangkap wujud sosok dari tidak kasat mata. Matanya tidak bisa menangkap apapun di sana, akan tetapi mata kameranya bisa dengan jelas menangkap sosok-sosok tersebut. Kembali ke cerita Mas Kucing. Di situ seperti merasa tertantang dengan nama PMC. Dia mulai mendiskusikan nama tempat tersebut bersama timnya. Berhubung banyak sekali orang yang merekomendasikan tempat tersebut, bisa jadi dengan dia datang dan mengeksplor tempat itu, penontonnya jadi banyak, lalu subscriber dia bertambah. Dia pun akhirnya membuat keputusan untuk menambah jadwal liburannya di Bandung, sampai hari Jumat Kliwon tiba. Sebelum hari H, Mas Kucing dan kawan-kawannya ini sempat datang ke rumah sakit tersebut, guna melihat-lihat titik lokasinya, karena dia kan juga perlu memasang lampu untuk penerangan. Merancang set-set kameranya, jadi sedikit banyaknya dia juga perlu melihat setiap sudutnya terlebih dahulu, biar nanti dia tidak kesusahan dan semua terancam dengan sempurna. Jadi 5 hari sebelum hari H, kelima orang mengunjungi rumah sakit tersebut di pagi hari, sekitar pukul jam 9 pagi. Begitu sampai di lokasi, tepatnya sepi, dan dia melihat sebuah bangunan tua juga usang dengan pagar besi di depannya. Lalu melihat nama bangunan tersebut yang bertuliskan Bandung Medical Center. Tapi saat dia mendekati pagarnya ternyata digembok dari depan terus. Dia berpikir berarti bangunan ini ada yang menjaga, dan kalaupun katanya bebas, pasti mereka melompat atau masuk paksa yang dia sendiri tidak tahu caranya bagaimana. Jatuhnya kan dia pendatang ya di Bandung, jadi dia tidak mau sempret karena takut nanti ada sesuatu yang tidak baik menghantui hidupnya. Akhirnya dia putuskan bertanya kepada beberapa warga sekitar sampai dia diberitahu untuk bertemu dengan Bapak. Maaf, namanya saya. Katanya beliau adalah penjaga tempat tersebut. Rumahnya juga tidak jauh dari situ. Ya sudah, tuh Mas Kucing dan timnya langsung menuju rumah Bapak itu. Pertama bertemu orangnya ramah. Beliau baik parah sampai nawarin makan sebelum semakin kami merepotkan beliau. Akhirnya Mas Kucing langsung memberitahu maksud tujuannya datang ke situ. Bapak ini yang awalnya aktif berbicara tiba-tiba diam sambil mengamati wajah Mas Kucing. Mas Kucing heran, terus nanya, "Kenapa Pak?" Bapak ini jawab, "Ade mau apa ke dalam?" Kembali Mas Kucing memberikan penjelasan, tapi kali ini lebih rinci kepada si Bapak. Terus si Bapak ini menjawab, "Di situ ada beberapa pantangan, Den, yang tidak boleh dilakukan. Jelas tidak boleh berkata sompral dan berbuat tidak baik, tapi juga ada beberapa ruangan yang tidak boleh Aden masuki. Paling tidak 3 ruangan ini jangan Aden masuki." "Apa saja itu Pak?" tanya Mas Kucing penuh antusias. "Kamar mayat, kamar bayi, dan 1 ruangan di kamar bayi. Jangan pernah sesekali memasuki ruang-ruangan itu, Den. Nanti," jelas Bapak itu kepada Mas Kucing. Di dalam hati Mas Kucing ini ngebatin, ya sayang banget kalau nggak boleh masuk ke situ. Biasanya kalau dilarang pasti ada sesuatu yang menarik. Tiba-tiba Bapak ini mendekat ke arah wajah Mas Kucing dan berkata, "Jangan langgar kalau Aden tidak mau salah satu keluarga dalam masalah." Terus Bapak itu kembali ke posisi duduknya dan diam. Mas Kucing yang gituan ya kaget lah, secara dia akan ngebatin. Tapi Bapak ini seperti tahu sama apa yang sedang dibatin sama Mas Kucing. Semuanya pun setuju, mereka langsung diantar menuju ke gedung PMC. Saat sampai Bapak ini bilang, "Saya tunggu di rumah ya Den, saya nggak berani lagi masuk situ. Nanti kuncinya balikin lagi ke rumah." Mas Kucing dan kawan-kawannya menganggukkan kepala.
Lalu bapak itu mulai berjalan meninggalkan mereka. Pagi itu Mas Kucing sempat live di IG, dan dia mulai menunjukkan ruangan demi ruangan yang ada di BMC kepada para followersnya. Tapi entah kenapa saat dia berada di ruangan bayi, tiba-tiba layar HP-nya kena error. Begitu, dan lanjutnya sinar HP-nya tiba-tiba hilang. Please, gak ada sama sekali hasilnya. Live pagi itu berjalan dengan sempurna, sesuai kemauannya. Tapi ada sesuatu yang menarik di situ, bukan Mas Kucing namanya, kalau tidak melakukan sesuatu yang aneh-aneh. Di pintunya waktu itu memang ada tulisan dilarang masuk. Orang memang sudah ada sejak rumah sakit itu berdiri. Atau baru dipasang waktu itu. Sebenarnya siapapun pada saat itu bisa kok masuk ke dalam, tapi harus dengan izin bapak ini. Karena kalau terjadi sesuatu, biar ada yang membantu, biar tidak seenaknya juga. Terus Mas Kucing pada saat itu kepikiran sama, apa sih yang ada di dalam situ? Dia pun membuka gagang pintunya, ternyata dikunci, pikirnya. Di ruangan itu terkunci, makanya Mas Kucing niatnya mau lihat-lihat yang lain. Tidak tahunya waktu dia posisi balik badan, itu pintu tidak tahunya terbuka dengan sendirinya. Tiba-tiba saja ada suara kayak pintu yang sudah lama gak dibuka. Seperti bagaimana itu suaranya, Mas Kucing pun ke ruangan itu. Tubuhnya merinding sih, tapi dia bukannya takut, malah kepo. Dan di saat teman-temannya sudah ada di lantai 2, dia malah masuk ke ruangan itu. Saat dia masuk ke ruangan itu entah kenapa, seperti ada yang mau menangis. Dia tahu-tahu kayak ngerasain sakit banget di dadanya. Berasa kayak habis dikhianati sama pasangan gitu. Rasanya merasa mulai tidak nyaman. Mas Kucing memutuskan untuk langsung menyusul teman-temannya. Baru 2 langkah kakinya keluar dari ruangan bayi. Dari arah belakang ada yang memanggil namanya. Dan itu seorang perempuan. Dia tidak menoleh, langsung lari naik tangga ke lantai 2. Secara itu suara siapa coba? Orang mereka berlima lelaki semua. Ketika di lantai 2 ternyata penerangan buruk. Malah lebih ke arah gelap. Dan sedikit lebih rungsep. Bau apek di mana-mana, terus pengap, dan ada beberapa alat rumah sakit yang memang sengaja ditinggalkan di situ. Atau bagaimana, tidak paham. Pokoknya pada tergeletak-geletak di lantai. Berpilih kamar di lantai 2, karena tidak ada sesuatu yang spesifik, mereka semua langsung naik ke lantai 3. Tidak jauh beda dari lantai 2, suasana, dan malah ada banyak bau-bau kurang bersahabat, seperti bau busuk bangkai. Dan pikiran mereka yaitu bangkai hewan. Mungkin setelah itu mereka langsung ke lantai 4, lantai terakhir di rumah sakit itu. Lantai 4 ini situasinya kembali terang dan tidak pengap seperti lantai 2 dan 3. Cuma dia dan teman-temannya justru merasa paling tidak nyaman ketika ada di lantai ini. Berasa seperti banyak orang dan banyak mata yang lagi mengawasi mereka. Terus di sela-sela selalu pengapnya ruangan lantai 4, tiba-tiba kecium bau melati bercampur pandan, dan itu menyengat parah sampai salah satu temannya yang namanya Mas Koi itu kepalanya keliengan. Dia jalan itu sampai sempoyongan, jadi berasa ngeplek, padahal juga kagak ya, cuma gara-gara aroma yang tidak beres itu. Benar-benar definisi parfum kondet yang ditempel langsung ke hidung. Cuma parfum kondet masih mending, dan ono astaga, kagak bisa gue gambarin aromanya, aneh banget. Kalaupun ada manusia pakai wangi kayak gituan, lu wajib pantengin kakinya nginjek tanah apa enggak. Kurang lebih seperti itu deskripsi yang Mas Kucing berikan ke kita. Mungkin kalian bisa gambarkan sendiri. Masalahnya aku juga belum pernah main ke kondet. Apa mirip-mirip kayak apel gitu atau bagaimana? Lanjut berhubungan temannya sempoyongan. Tempat lainnya termasuk Mas Kucing putuskan untuk selonjoran sebentar di lantai 4. Untuk meluruskan kaki sebentar kan, capek juga, habis naik tangga sampai lantai 4 kan, lumayan tuh, ngos-ngosan. Pas di atas tidak lama kemudian, kedengeran azan zuhur di wilayah sekitaran. Tapi mereka masih selonjoran, sambil gibahin gebetan enak-enak, gibahin gebetan tiba-tiba, salah satu pintu ruangan di lantai 4 kegebrak, kebuka sendiri. Epic dengar itu semua ia langsung kicep, kagak ada yang berani buka suara. Terus namanya yang ngeliat, yang gelingan ini tiba-tiba minta mereka semua itu buru-buru turun ke bawah. Karena dia merasa tubuhnya berat banget saat itu, jelas paniklah mereka. Dan mulailah turun perasaan seperti diawasi ribuan mata itu, masih menyelimuti mereka.
Cuma tidak ada berani yang buka suara, hanya saling pandang untuk memberi kode. Mereka turun dan tibalah di lantai 1. Lagi terus teman satunya lagi nyeletuk. Kok gue belum lihat kamar mayatnya ya mas? Mas kucing langsung tersadar karena omongan temannya itu. Alhasil sebelum memutuskan untuk pulang, mereka balik melakukan penelusuran di lantai 1 untuk menemukan kamar mayat. Mereka mulai melewati lorong demi lorong. Ketika mereka melewati ruang tunggu di rumah sakit itu, entah kenapa mereka mendengar suara batu kakek-kakek dari sudut pojok ruang tunggu. Posisinya saat itu masih siang hari dan tidak ada siapapun di situ selain mereka. Dan saat dilihat pun tidak ada orang sama sekali. Karena tidak ingin lama-lama mereka terus menyusuli lorong. Hingga akhirnya lorong ketemulah satu ruangan yang di ruangannya ada tulisan dilarang masuk. Dan disegel ke pintu tersebut saat mereka mendongak ke atas tertulis kamar mayat. Tidak tahu bagaimana tiba-tiba terasa hawa yang benar-benar anyep. Banget anyep. Itu berasa kayak bikin merinding. Ada sesuatu yang menarik di mata mereka saat itu. Karena dari semua ruangan yang ada di rumah sakit, hanya 2 ruangan ini yang ada segel di depan pintunya. Seperti ada sesuatu yang berbeda di dalamnya. Pikir mereka saat itu. Dirasa mereka sudah memahami sudut bersudutnya di dalam rumah sakit. Akhirnya mereka putuskan untuk keluar. Kebetulan hawanya juga seperti tidak bersahabat. Seolah banyak sosok yang tidak suka dengan kedatangan mereka. Setelah keluar, mereka langsung mengembalikan kunci dan balik ke hotel. Mereka juga sudah membuat janji kepada bapak penjaga kalau pas malam Jumat besok mereka akan ke sana. Sampai di hotel, mereka langsung menggambar sketsa ruangan demi ruangan yang mereka hafal dan sekiranya ruangan-ruangan itu pas untuk diletakkan kamera. Sketsa pun selesai mereka buat dan mulai rapat kecil-kecilan untuk menjelaskan bagaimana masing-masing semuanya sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Berhubung hari itu malam minggu, mereka putuskan untuk jalan-jalan sebentar mengitari kota Bandung pada malamnya. Singkat cerita, tibalah di hari Kamis yang mana malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Dari pagi mereka sudah datang untuk set semua kamera dan mencari aliran listrik untuk tempat charger kamera mereka. Sama colokan lampu semua sudah mereka prepare dengan baik. Semua set yang mereka mau bawa. Mereka pun sempat balik dulu ke hotel nanti. Habis maghrib mereka balik lagi ke rumah sakit tersebut. Kuncinya masih mereka bawa karena kata bapak itu biar tidak mondar-mandir. Tapi entar kelar shot harus segera dibalikan. Ternyata Mas Koi minta mereka untuk balik lagi jam 4:30 karena Mas Koi lupa ngeset satu kamera untuk depan kamar mayat. Alhasil mereka balik lagi bukan habis maghrib tapi jam 4:30 sore. Dan sampai lokasi jam 5. Lalu terdengar suara-suara orang mengaji yang menandakan sebentar lagi masuk waktu maghrib. Mereka mengaku bahwa rumah sakit ini diantaranya masih ada matahari sama tidak beda sekali dengan rencananya. Memang dimulai saat itu jam 7 malam atau habis isya biar tidak malam-malam banget. Karena seberani-beraninya mereka juga masih ada sisi penakutnya lah. Pas mau mulai shot semua akan berawal dari adegan buka pintu pagar. Entah kenapa pas di pintu pagar berasa kayak banyak banget yang liatin dari dalam rumah sakit. Yang mereka rasakan seperti itu. Cuma mereka tidak mau tersuges saja dan berusaha lempeng-lempeng baik. Masuk ke dalam spot pun dimulai. Mas Kucing memimpin di depan dan lain mengikuti sambil membawa kamera di tangan masing-masing untuk mengambil angle-angle yang mereka perlukan. Ketika tangan Mas Kucing menyentuh pintu masuk, tiba-tiba seperti suara yang berasal dari dalam pintu. Pas terus bilang yang artinya selamat datang. Suara itu jelas banget dan itu suara perempuan. Padahal di situ tidak ada perempuan sama sekali. Orang mereka cowok semua kok. Dan di kameranya suara itu juga ada, tapi mereka menganggapnya itu cuma halusinasi. Mereka dan mulailah mereka melakukan penelusuran. Mereka sudah salam tadi pas mau buka pintu. Tapi malah dapat sambutan dari sosok perempuan di balik pintu. Mereka telusuri lorong demi lorong, hingga masuklah mereka ke sebuah tempat yang sepertinya itu loket rumah sakit. Kalau mereka lihat dengan mata telanjang, apa yang ada di situ tidak akan kelihatan. Akan tetapi di kamera mereka menangkap sosok perempuan tua dengan mengenakan baju perawat yang sepertinya baju suster rumah sakit tersebut.
duduk di atas kursi bersih yang sudah berkarat, sambil menunduk, rambutnya dicempol dengan ala hiasan kepala, layaknya suster-suster pada umumnya. Suster tua ini tahu-tahu hilang saja dari kursi tersebut. Kagetlah mereka, tapi perjalanan masih dilanjutkan. Kunci rumah sakit kan masih mereka pegang, tapi kunci itu tidak cuma satu, melainkan ada beberapa kunci lain yang dirangkai jadi satu dengan kunci gerbang dan kunci pintu masuk depan. Mas Kucing berpikir, jangan-jangan kunci kamar mayat ada di salah satu kunci yang mereka pegang. Buru-buru mereka menuju kamar mayat. Berdasarkan mitos yang berkembang, kamar mayat dan kamar bayi adalah dua ruangan yang menunjukkan eksistensi paling tinggi ketimbang ruangan lainnya. Fokus mereka akhirnya kedua ruangan tersebut. Begitu sampai di ruang mayat, Mas Tia mencoba membuka segel tersebut dengan pisau kecil yang selalu dibawa kemana-mana. Alhasil segel itu tersobek dan Mas Kucing langsung mencoba satu persatu kunci dan salah satunya bisa membuka pintu tersebut. Asli mak, baru kali ini aku masuk kamar mayat dari rumah sakit yang sudah lama tidak berpenghuni. Awalnya beda parah dan aromanya gak banget. Yang aku unggas saat masuk rumah sakit itu adalah bau formalinnya masih menyengat banget. Berasa ada mayat yang diformalin di ruangan itu, tapi sebenarnya sih gak ada apa-apa, cuma tersisa semacam di tempat buat memandikan jenazah sama lemari pendingin yang buat nyimpen jenazah. Epiknya pas salah satu aku buka lemari pendingin itu, aku menemukan gigi geraham manusia. Kalau dilihat dari modelnya sih kayak milik orang dewasa, dan ada beberapa kuku manusia. Ada sekitar 7 kuku, cuma aku tidak tahu itu dari satu manusia yang sama atau tidak. Yang jelas pasti satu lemari pendingin dengan gigi geraham, dan aku temui pertama kali. Jelas Mas Kucing kepada kita setelah itu. Selalu ada kejadian yang tidak mengenakan. Tiba-tiba pintu kamar mayat yang tertutup sendiri dan mereka terkunci di dalam. Terus tahu-tahu ada angin kenceng banget berhembus di depan lorong kamar mayat. Bahkan 3 orang dari mereka sampai nangis tidak fokus, pegang kamera. Semuanya kerekam di kamera. Mereka di situ memutuskan untuk berdoa bersama sesuai kepercayaan mereka masing-masing. Apalagi khusus berdoa yang tidak tahu pintu kamar mayat kebanting terbuka dengan sendirinya. Tapi pas mereka mau keluar dengan jelas, mereka melihat ada sosok laki-laki yang wujudnya tembus pandang berjalan keluar mendahului mereka. Itu jelas sekali. Selain di kamera tertangkap dengan mata telanjang pun, mereka juga dapat melihat dengan jelas kemana arah mengerahkan bayangan tersebut. Entah bagaimana bisa mereka malah mengikuti kemana arah bayangan tersebut berjalan, dan ternyata bayangan itu masuk ke suatu ruangan yang sangat gelap sekali. Itu adalah ruangan yang letaknya pas di depan kamar bayi. Senter yang ada di kepala mereka semua tiba-tiba mati dengan sendirinya, dan sempat tidak menyala saat berada di dalam ruangan itu. Mereka tidak nyaman, akhirnya mereka keluar daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ketika keluar mereka melihat pas di depannya adalah ruang mayat bayi, sama dengan apa yang ada di kamar mayat. Mereka buka pintu, segel dan mencoba kunci satu persatu. Saat sudah mulai terbuka, mereka pun masuk ke dalam kamar bayi itu. Mereka melihat masih ada beberapa box bayi yang penampakannya sudah tidak karuan lagi. Sudah ada yang karatan, bahkan ada yang sudah hancur. Masih ada beberapa selimut bayi di sana. Tapi pas enak-enak melihat-lihat di ruangan itu, tiba-tiba mereka mendengar ada seorang perempuan menyanyikan sebuah lagu. Kalau didengar-dengar lagu itu adalah lagu Nina Bobo, tapi ada aneh karena liriknya semua diganti dengan bahasa Sunda. Mas Kucing mendengar itu penasaran, terus mengintip ke arah luar. Saat dia mengintip ke arah luar, Mas Kucing melihat di ujung lorong ini ada seorang suster perempuan menggendong bayi. Di tangan suster ini masih cantik banget. Rupanya posisi suster ini berdiri itu jauh banget dari pojokan lorong. Tapi kenapa suaranya terdengar seakan suster ini ada di dekat mereka? Langsung Mas Kucing itu teringat kalimat yang berkata, jika suaranya dekat maka sosok itu jauh. Tapi jika suaranya jauh maka sosok itu mendekat ke arahmu. Mas Kucing di situ bengong, masih dengan posisi menatap ke arah sosok itu. Lambat laun perempuan itu bergerak mendekat ke arah Mas Kucing. Dia bukan berjalan melainkan terbang, dan masih sambil menendong anak bayi. Di tangannya, sesuatu itu dipedong, layaknya seorang bayi. Ketika perempuan itu semakin mendekat,
Seakan suara nyanyian itu terdengar berangsur pelan-pelan seperti menjauh. Dan tiba-tiba tubuh Mas Kucing tidak bisa digerakkan sama sekali. Dia benar-benar cuma berdiri dengan kepalanya yang sedikit mendongak keluar dari pintu sambil memandang ke arah perempuan itu. Tahu-tahu dia berada di dimensi lain. Semuanya hening. Teman-temannya juga tiba-tiba tidak ada dan suara mereka hilang entah kemana. Mas Kucing juga tidak tahu, tapi sosok perempuan itu semakin maju dan sosok itu mulai berada persis di dekatnya. Dekat dengan dia, dan matanya sama sekali tidak mau dipejamkan. Rasanya untuk menutup susah sekali, jangankan menutup. Berkedip saja tidak bisa. Kini sosok itu benar-benar dekat dengan wajahnya. Tapi sosok ini tidak berarti sosok itu terus melayang ke arah yang lain. Dan sebelum akhirnya menghilang, setelah tubuh Mas Kucing bisa digerakkan dan dia kembali ke dimensinya, semua teman-temannya ternyata dari tadi berusaha menggerakkan tubuhnya, tapi tidak bisa. Kata salah satu temannya bilang, "Lu pegal atau gimana sih? Tubuh lu susah banget, kaku, tapi mata lu melotot. Ngeliatin pojok sono, gua lihat ke sono kagak ada apa-apa deh. Lu kenapa sih?" Mas Kucing masih terdiam. Dia tidak pernah menyangka jika dirinya bisa berada di posisi seperti itu. Antara mau menangis takut, tapi tidak mau ngomong. Dia bingung, wajah sosok itu masih benar-benar terngiang-ngiang di kepalanya. Sosok cantik dengan hidungnya yang mancung serta bibirnya yang memakai lipstik warna merah dan bulu matanya panjang lentik. Aroma parfumnya sangat-sangat khas sekali, seperti campuran kenanga, dan ada sedikit sentuhan melatinya. Senyumnya yang begitu hangat memandang pada sesuatu yang dia gendong. Akan tetapi Mas Kucing melihat yang dia gendong sosok itu bukanlah bayi manusia, melainkan sebuah tengkorak yang ukurannya seperti tengkorak bayi. Tapi sosok itu sangat menyayangi tengkorak yang dia gendong. Merasa situasinya sudah tidak kondusif, Mas Kucing meminta untuk langsung naik ke lantai 4. Mereka kini mulai menyusuri satu demi satu anak tangga. Dan kini mereka semua sudah berada di lantai 4, lantai paling atas dari rumah sakit ini. Di sana ada beberapa bangsal dan sepertinya untuk rawat inap pasien. Bahkan masih ada beberapa ranjang tempat tidur di dalamnya. Ketika kelima orang ini mengintip ke dalam kamar, mereka dibuat terkejut dengan penampakan ranjang kasur pasien bergerak-gerak sendiri. Padahal tidak ada siapapun di dalam. Begitu mereka fokus dengan ranjang-ranjang itu, tahu-tahu muncul banyak sekali penampakan pocong di atas setiap kasur yang ada di bangsal lantai 4. Semua pocong itu tidur dengan posisi kepala miring, melihat ke mereka berlima. Sontak mereka berteriak dan memutuskan untuk keluar dari rumah sakit itu. Pas waktu mereka mau berjalan menuruti anak tangga, mereka melihat di sisi pojok lantai 4 ada sosok tanpa kepala berjalan mendekati mereka. Sosok itu masih meneteskan darah dari lehernya. Dan sosok tubuh laki-laki itu, mereka semua berlari untuk menuruni tangga. Sudah tidak ada yang fokus dengan kamera masing-masing, jadi kameranya menangkap ke segala penjuru arah. Dan di saat momen itu, kita tim melihat ada sosok kepala pria dengan mata sebelah kiri yang berlubang tersenyum ke arah mereka. Saat aku tanya, "Itu kamera dipegang siapa?" Kata Mas Kucing, "Itu kamera dipegang Mas Dudu." Momen itu tertangkap ketika mereka berlari menuruni anak tangga di lantai 3, mau turun ke lantai 2. Apa itu kepala sosok di lantai 4? Entahlah. Apakah itu editan? Aku rasa itu bukan editan. Karena gerakan kameranya itu real dan bentuknya juga mengikuti gerakan kamera. Bagaimana ya menjelaskannya? Intinya kalau editan itu kelihatan jelas bedanya. Kejadian selanjutnya juga masih mereka rasakan ketika mau sampai ke pintu utama. Entah bagaimana pintu itu tiba-tiba tertutup dengan sendirinya. Mereka dorong-dorong juga tidak kebuka. Di tengah-tengah itu mereka tiba-tiba Mas Kucing kembali melihat sosok perempuan yang dilihatnya waktu di ruang bayi. Sosok itu tidak melihat mereka dan hanya memandang ke arah yang dia gendong. Dan yang bisa melihat sosok itu hanya dia. Teman-temannya masih sibuk berusaha membuka dan dia hanya bengong sampai sosok itu tiba-tiba menembus pintu depan. Dan secara mengejutkan, pintu itu bisa terbuka dengan sendirinya. Semuanya langsung lari ketakutan. Tapi Mas Kucing hanya bisa melongo sampai dia harus ditarik sama teman-temannya. Baru sadar malam itu, mereka langsung pergi dari rumah sakit dan kembali ke hotel. Beberapa kamera masih mereka tinggal karena mereka lebih mengutamakan keselamatan.
Baru besok paginya mereka kembali ke rumah sakit sambil ditemani bapak penjaga untuk mengambil beberapa atribut mereka yang tertinggal. Pas bapak ini ngecek dan masuk ke ruang bayi, bapak ini langsung marah ke arah mereka. "Lancang kalian!" Mendengar bentakan itu, mereka hanya diam karena mereka merasa bersalah telah melanggar apa yang dilarang. Lalu bapak ini bertanya kembali, "Kalian juga membuka pintu kamar mayat?" Dan lagi-lagi diam. Bapak itu langsung mengunci kembali kamar bayi, merekatkan kembali segel yang sudah mereka lepas, dan langsung menuju kamar mayat. Begitupun dengan ruang bayi. Bapak itu langsung buru-buru mengunci kamar mayat dan merapikan kembali segelnya. Habis itu bapak ini mengajak mereka berbicara. "Ayo ikut saya." Mereka berdua meninggalkan rumah sakit. Setelah semua barang sudah mereka ambil, lalu bapak ini berkata, "Saya itu tidak paham. Kenapa kalian senekat ini? Kalian tuh sudah mengusik mereka, bahaya, Den." "Ya Allah," ancamannya. Terlihat raut wajah cemas dari bapak itu kepada mereka. "Saya tidak bertanggung jawab jika sesuatu terjadi di antara kalian." Ya, jelas bapak itu dengan nada sedikit meninggi. Mereka semua hanya mengangguk dan berpamitan untuk meninggalkan area BMC. Pada saat perjalanan menuju hotel, Mas Koi ini melihat rekaman di salah satu kameranya, tepatnya kamera yang diletakkan di lorong dekat ruang bayi, yang memperhatikan rekaman demi rekaman. Tiba-tiba terkejut ketika rekaman itu menunjukkan pukul 2 dini hari. Entah bagaimana saya ingat dia pas setelah melewati lorong ruangan bayi. Dia ingat betul kalau kamera yang ada di situ sudah dia matikan. Tapi kenapa bisa menyala sendiri? Ketika menunjukkan pukul 2 dini hari, nyalanya juga cuma 13 menit. Terus tiba-tiba kameranya buram dan mati. Dia ambil pun semua kamera di sana sudah mode off. Di 13 menit itu kameranya merekam sebuah penampakan yang cukup aneh. Ada banyak sekali anak kecil di lorong itu dan semuanya tersenyum menghadap kamera. Anak kecil itu seperti muncul satu-satu saat kamera on di jam 2 dini hari itu. Dan tahu-tahu banyak sekali. Pas hampir ke menit 13, mereka semua senyum dan kamera pun kembali mode off. Tapi rekaman itu ke-save. Tapi ya itulah yang terjadi. Walau alam juga, kan terlepas itu editan atau tidak. Tapi kalau dilihat itu serem banget deh, sumpah. Karena anak-anaknya ini kayak pakai baju anak-anak tempo dulu, itu loh. Seperti dress-dress yang ada rendahnya itu. Terus yang lelaki pun sama, sambil memegang mainan mobil-mobilan dari kayu. Terus juga ada yang pegang semacam mainan tempo dulu. Kayak suling yang ditarik, sisinya berbunyi itu loh yang terbuat dari bambu. Dan dulu harganya 1.000 kalau tidak salah, atau 500 rupiah. Lupa. Aku TK juga pernah punya mainan itu. Sama ada yang pegang mainan kayak burung yang didorong sayapnya ngepak, terus dorongannya dari bambu. Sama ada kayak kerincingan, kalian tahu kan? Mainan kayak gitu, sumpah sih, itu jadi lebih parah. Kalaupun diedit, kok telaten banget gitu loh. Sayangnya videonya sudah WM. Sama Mas Kucing, coba kalau polosan, udah tak serahkan karena dulu sudah pernah. Tapi berhubung ada tragedi yang menimpa calon tunangannya, akhirnya video itu dihapus permanen dari YouTube-nya. Dia sudah tidak menyimpan video aslinya. Bahkan semua kamera yang dia pakai untuk merekam BMC tiba-tiba rusak dan tidak bisa menyala. Sekarang kita masuk ke alasan kenapa video tersebut terpaksa di take down dari YouTube-nya. Malam setelah dia beresin semua kameranya, dia dan teman-temannya masih stay di Bandung. Bahkan mereka video juga posisi masih di salah satu kafe dekat hotel yang mereka singgahi. Baru hari Sabtunya mereka balik ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta, mulai dia merasakan banyak sekali gangguan. Mulai dari suara perempuan menangis dari atas plafon kamarnya, terus ada banyak sekali suara bayi menangis. Dan epiknya barang-barang di rumahnya suka berpindah tempat. Faktanya rumah Mas Kucing hanyalah rumah kontrakan, 1 lantai, otomatis atasnya itu hanya plafon dan di atasnya lagi langsung genteng. Orang kalau mau masuk situ harus merayap dan tidak bisa berdiri tegak, terus jalan lah. Terus itu suara langkah kaki siapa? Kedua, suara tangisan bayi di rumah kontrakannya itu tidak ada yang punya bayi. Itu kontrakan lelaki semua, bukan perempuan, apalagi orang yang berumah tangga. Dia mengontrak bertiga di rumah itu.
bareng Mas Tio dan juga Mas Dudu. Sedangkan Mas Koi sama Mas Penyok sudah pulang ke rumah masing-masing karena mereka sudah pada menikah. Sebenarnya rumah asli Mas Kucing juga tidak jauh dari rumah kontrakan itu. Tapi kan dia konten dan butuh space yang agak lebar dan rumahnya agak kecil. Otomatis dia harus mengontrak dan di situ ada 10 rumah kontrakan yang menempati juga laki-laki semua dan rata-rata mahasiswa rantauan. Cuma terkadang ada yang membawa perempuan ke situ. Di satu rumah kontrakan itu ada 2 kamar dan Mas Kucing itu tidur sendiri. Sedangkan Mas Tio, dia tidur bersama Mas Dudu. Mas Kucing biasanya membawa tunangannya ke situ dan tidur bareng sama dia. Di suatu hari pas Mas Kucing tidur di situ karena Mas Kucing minta ditemani, dia mulai parno sama gangguan yang mulai datang silih berganti. Sedangkan dipantau videonya yang berseputar PMC itu ramai banget penontonnya. Tapi hal tidak menyenangkan mulai menimpa perempuan yang menjadi tunangannya. Di awalnya tidak tahu kalau perempuan ini yang mengatakanlah anaknya sensitif bisa merasakan kehadiran sosok lain di rumah kontrakannya. Baru malam pertama tiba-tiba perempuan itu demam, terus dia diajak periksa ke rumah sakit. Tapi hasilnya normal-normal saja. Dokter berpikir mungkin perempuan ini kecapean. Akhirnya diresepkan beberapa vitamin dan antibiotik, sama disuruh istirahat cukup. Semakin lama demamnya ini malah semakin parah. Sampai 3 hari Mas Kucing panik. Apalagi sebentar lagi mereka mau tunangan. Ditambah orang tua perempuan ini stay di Bengkulu. Perempuan ini di Jakarta merantau sendiri untuk kuliah. Dibawalah perempuan ini ke rumah sakit dan di sana perempuan ini langsung masuk kamar inap untuk diopname. Namun ada yang aneh sama perempuan ini. Kalau pagi sampai sore tubuhnya tidak apa-apa. Tapi kalau sudah masuk waktu maghrib, habis isya, tiba-tiba demamnya tinggi. Sampai-sampai menggigil. Terus kelakuannya aneh. Tiba-tiba bangun dari kasur dan tertawa-tawa sendiri sambil menimang-nimang bantal di tangannya. Mas Kucing sudah yakin pasti ada sesuatu yang tidak benar sama perempuan ini. Akhirnya malam juga itu dia telepon mamanya yang paham dunia mistis-mistisan. Karena dia percaya saat itu perempuannya sedang kesurupan. Badan perempuannya saat itu juga kurus dan pucat. Sering bengong dan menatap tatapan yang selalu kosong. Udah kayak orang yang gak punya semangat hidup gitulah modelnya. Aku persingkat ceritanya. Di malam kedua, perempuan itu dirawat di rumah sakit. Malamnya, paman Mas Kucing datang. Dan dia posisi ceweknya masih saja seperti itu. Dia bahkan sampai menangis melihat calon tunangannya aneh begitu. Terus waktu itu pamannya bertanya, "Dari mana saja Tong sampai ngebawa-bawa sosok begini? Udah tahu cewek lu itu kopokan, masih saja lu bawa keluyuran kemana-mana. Sosok itu minta ahli tubuh cewek lu, tuh sukma cewek lu udah ada no di pohon belakang. Lu nangis ngeliatin luka lu yang ada di dalam tubuh itu bukan sukma cewek lu, tapi sosok suster yang lagi gendong tengkorak." Mendengar apa yang terlontar dari mulut pamannya, membuat Mas Kucing tidak percaya. Seakan dia seperti flashback dengan apa yang pernah dia lihat sewaktu sedang investigasi di PMC. Langsung dia ceritakan semua yang terjadi sebenarnya kepada pamannya itu. Pamannya cuma bisa geleng-geleng, padahal pamannya pernah berpesan kalau mau ke tempat kayak gitu jangan sampai sompral dan jangan mengundang. Sepertinya saat itu dia secara tidak sengaja mengundang sosok-sosok mereka dan mulai ikut bersama Mas Kucing. Kemungkinan Mas Kucing ketempelan sosok suster tersebut. Percaya tidak percaya itulah yang terjadi. Akhirnya, malam itu juga mereka melakukan semacam ritual untuk mengembalikan sukma perempuan itu agar kembali ke badannya dan mengusir sosok itu. Malam itu di rumah sakit, entah kenapa suasananya berbeda. Dari malam pertama Mas Kucing merasa hatinya sakit banget, seolah dia seperti akan kehilangan pacar untuk selama-lamanya. Tapi dia berharap semua hanya perasaannya saja. Ritual itu terus berlangsung sampai hampir 2 jam lamanya. Kata paman Mas Kucing, sosok ini benar-benar sangat kuat, susah sekali untuk dilepaskan. Katanya, sosok itu suka sama Mas Kucing. Di situ Mas Kucing seperti pasrah. Apalagi saat tubuh perempuannya itu meronta-ronta kesakitan. Meskipun ritualnya
Seibo itu nampak sepertinya tenang-tenang saja, kayak gak dengar apa-apa dan gak ada yang keluar dari kamar masing-masing. Singkatnya ritual itu selesai, Sukma perempuannya kembali ke tubuhnya. Tapi kali ini perempuannya masih dalam kondisi pingsan. Di kasurnya, dia mulai merapikan tempat tidurnya. Setelah itu menghubungi orang tua pacarnya di Bengkulu. Kan perempuannya ini Katolik, jadi sambil biji mereka kayak ada semacam doa bersama dari keluarga perempuannya. HP-nya ditempelin ke telinga perempuannya yang terdengar suara orang tua ceweknya membacakan ayat-ayat dari Alkitab. Saat lagi khusyuk berdoa, Mas Kucing ini kan muslim, jadi dia cuma dengerin sambil mengamati sekitar pamannya. Juga sudah pulang, dan di situ hanya dia sama perempuannya itu. Waktu matanya melihat ke arah selang infus perempuan, dia melihat kalau bukan cairan infus yang turun, melainkan darah perempuannya ini naik ke atas selang, bahkan hampir ke atas. Buru-buru dia melihat perempuannya, dan di situ dia melihat perempuannya sudah benar-benar pucat banget. Dia pegang badannya, tahu-tahu udah dingin, padahal tadi saat dia selimuti, tubuhnya normal dan sempat buka matanya. Tidak pakai lama dia menaruh HP-nya di samping telinga perempuannya itu. Dia keluar untuk memanggil suster karena dia benar-benar pencet-pencet tombol gak ada yang respon. Pas dia keluar kamar, dia melihat ada suster perempuan yang dilihatnya saat di BMC tengah memandanginya, sambil menggendong bayi di tengahnya. Suster itu tersenyum ke arahnya, merasa sudah jengkel, dia mengumpat ke arah suster itu, "Anjing lu!" dan terus berlari ke ruangan suster. Setibanya di sana ternyata tidak ada suster sama sekali. Malam itu dia lihat sudah hampir jam 10:30 malam. Dia turun ke lantai 1 dan disitulah dia baru mendapatkan suster dan langsung diajak. Suster jaga itu ke kamar pacarnya untuk memeriksa kondisi perempuannya dan terlihat raut wajah kaget bercampur panik dari suster itu. Suster itu mengambil HP dari sakunya dan seperti menelpon rekannya. Tidak lama datang 3 perawat laki-laki membawa alat pacu jantung. Dan tidak lama kemudian ada dokter jaga yang malam itu Mas Kucing di situ cuma pelong-pelong karena tidak paham situasinya. Dia melihat setiap gerakan orang-orang itu menyentuh tubuh pacarnya. Dan tidak lama kemudian dokter mulai menancapkan alat pacu jantung ke arah dada perempuannya. Hingga beberapa lama kemudian dokter itu menghampiri dirinya dan berkata, "Mohon maaf Mas, kami sudah terlambat. Silakan ke ruang resepsionis untuk mengurus pemulasaran jenazahnya ya. Saya mewakili rumah sakit, mohon maaf sebesar-besarnya. Harusnya kami mendapatkan laporan ini dari awal, sebelum kondisi pasien kritis." Mas Kucing yang mendengar itu tubuhnya langsung lemas. Dia sampai merosot di satu ke lantai. Dia melihat wajah perempuannya mulai ditutupi kain putih, dan bed perempuannya mulai didorong keluar untuk dibawa ke ruang jenazah. Ya, pacarnya Mas Kucing meninggal dunia di malam itu juga. Kalau menurut observasi dokter katanya, pacar Mas Kucing mengalami serangan jantung dan tekanan darahnya naik. Naiknya pun tidak normal. Ditambah penanganan yang terlambat, dia cuma masih bengong di depan kamar bekas inap ceweknya sambil memandang layar HP. Dia masih melihat kedua orang tua perempuannya itu khusyuk membacakan doa untuk putrinya. Dengan sekuat tenaga Mas Kucing bilang, "Pania sudah meninggal dan tenanglah." Orang tua Pania langsung berhenti membaca dan menatap ke arah layar HP. Kembali Mas Kucing mengulangi perkataannya. Barulah kedua orang tua Pania menangis jadi-jadinya. Mas Kucing menjelaskan sesuai observasi, sementara dari dokter merasa tidak percaya dengan apa yang dialaminya hari itu. Dia langsung menghubungi teman-temannya dan keluarganya untuk memberitahu kabar kematian Pania. Semuanya juga tidak percaya. Seakan semuanya mendadak, Mas Kucing tidak paham, apalagi ini ada hubungannya dengan dirinya yang datang ke BMC, atau enggak, wallahu alam. Besok paginya dirasa Pania langsung diterbangkan ke Bengkulu dan dimakamkan di sana. Mas Kucing dan teman-temannya dan keluarganya dia boyong semua ke Bengkulu. Selepas kepergian Pania pun, dia masih suka bengong dan lebih memilih sendiri. Pertunangan yang sudah mereka rencanakan juga berantakan. Undangan yang sudah disebar juga hanyalah kenangan. Dan di hari yang sama semua video itu dihapus, padahal viewsnya sampai 26 juta.
Semenjak itu dia memilih sudah tidak aktif lagi dari dunia YouTuber, dan dia banting setir dengan membangun sebuah tongkrongan kopi di Jakarta. Sampai detik ini, dia kalau ingat kejadian itu suka nyesek-nyesek sendiri. Tapi dia sempat datang untuk terakhir kalinya ke BMC demi melakukan ritual. Tujuannya mengembalikan sosok itu ke habitatnya. Yang membantu ritual itu juga orang pintar yang rumahnya di sekitar BMC. Alhamdulillahnya setelah itu dia sudah lebih legowo. Meskipun kadang masih berat, tapi dia harus ikhlas dan terus berjalan maju. Cuma sekarang dia masih sendiri. Baginya susah sekali menggantikan sosok Pania di hatinya. Secara mereka sudah pacaran hampir 5 tahun itu, dan hampir menggelar acara tunangan. Itulah sebuah pengalaman seorang YouTuber horor yang kini sudah tidak lagi eksis di YouTube. Katanya channelnya sekarang sudah dibeli dan dikelola sama teman kuliahnya. Sedangkan keempat temannya kayaknya masih aktif di dunia YouTube, tapi di channel yang berbeda. Tapi temannya tetap sama, tapi sekarang lebih ke podcast doang. Udah kapok. Penelusuran yang terakhir ya di BMC itu. Terima kasih sudah berbagi pengalamannya sama kita. Semoga kamu sehat selalu dan semakin sukses usahanya. Amin. Pelajarannya sih, karena dimanapun pasti ada penunggunya. Kadang penunggunya itu ada yang baik, bahkan ada yang usil. Ada juga yang membahayakan. Makanya, stay safe untuk semua teman-teman dimanapun berada. Dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang sudah mampir ke channel ini dan mendengarkan kisah ini sampai akhir, terima kasih.